Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Insyaallah taala kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Na'am Usus Manhajis Salaf fi Da'wati ila Allah tentang dasar-dasar metode para salaf di dalam berdakwah ila Allah. Kita sampai pada halaman 25, yaitu pembahasan yang ketiga tentang Naam al-musammiyat allati tutlaku ala salaf. Penamaan-penamaan yang diitlakkan, diberikan kepada para salaf atau kata salaf itu sendiri. Baik, sebagaimana yang kalian bisa lihat di layar, jelaskan di situ wa ba'da ma'rifati makna salaf istilahan, setelah kita mengetahui tentang makna salaf secara istilah yang sudah kita terangkan terdahulu, labudda minal isyarah ila anna man sara ala hadzal manhaj alladhi alaihi sabiqun al-awwalun qad yuni'at binu'utin wa awsafin katsirah. Maka haruslah di sini diberikan suatu isyarat, penjelasan-penjelasan bahwasannya mansara, naam, orang-orang yang berjalan di atas manhaj ini, yang berada di atas jalannya para pendahulu, generasi awal, maka dia akan disifati dengan nu'ud, sifat-sifat wa awsafin katsirah, dan juga sifat-sifat yang sangat banyak. Kullu hadhihi an-nu'ud wal awsaf tadullu ala haqiqatin wahidah. Ya, jadi setiap sifat-sifat ini nanti pensifatan yang sangat banyak, sifat-sifat yang sangat banyak, ini menunjukkan kepada hakikat yang satu. Mereka disifati dengan beberapa sifat, namun hakikatnya sama, yaitu menunjukkan kepada na'am wahya ittiba'u manhajis salaf, mengikuti manhaj, jalannya, metodenya para salaf dalam beragama. Baik, yang pertama, faqad wasafahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi wasfil ghuraba. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifati mereka, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka para sahabat, para salaf dengan sifat ghuraba, dengan sifat ghuraba. Jadi ghuraba artinya adalah orang yang asing. Asing artinya asing di tengah-tengah umatnya. Haitsu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu berawal, muncul di awal kali dalam keadaan aneh, asing di tengah-tengah kaum musyrikin ketika dibawa oleh Rasulullah, ya, diserukan kepada orang-orang Quraisy, maka Islam itu ghuraba, ya, terasa asing. Rasulullah dicela, dicaci dan seterusnya. Dan Rasulullah menghabarkan wa sayaudu ghariban kama bada'a, Islam itu akan kembali asing sebagaimana awalnya. Jadi orang yang berpegang teguh kepada agama Islam, agama yang benar-benar sesuai tuntunan Rasulullah, malah justru dianggap orang yang aneh. Fatuba lil ghuraba, tapi Rasulullah menghabarkan beruntunglah orang yang asing itu. Beruntunglah orang yang asing itu. Ini merupakan tanda kenabian bahwasanya Islam akan kembali asing. Maka tidak heran di tengah-tengah di masa kita sekarang ini, orang yang berpegang teguh kepada agama yang benar justru terkadang dikatakan sebagai orang yang aneh. Nah, kama yusafu atba'u hadzal manhajin nabawi bi ahli sunnati wal jamaah. Sifat yang kedua, disifati pula pengikut manhaj Nabi, metodenya Nabi dalam beragama
disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ini sebutan yang kedua, ahlus sunnah karena mereka mengikuti sunnah, wal jamaah mereka berada di atas jamaahnya atau apa yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan atau menerangkan wa minal ma'lumi bid-darurah, menjadi perkara yang diketahui dengan pasti, liman tadabbarul kitab wa sunnah, bagi orang yang mau mentadaburi merenungkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa mattafaqa alaihi ahlus sunnati wal jamaah, dan apa yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah, yakni Rasulullah dan para sahabatnya. Maka iya, istilah ahlus sunnah ini akan menjadi perkara yang ma'lum bid darurah, perkara yang diketahui secara pasti. Wa yaqulu asy-Syatibi rahimahullah. Al-Imam asy-Syatibi rahimahullah juga mengatakan fi wasfihim bi ahli sunnah, ketika mensifati mereka pengikutnya Rasulullah dan para sahabatnya dengan ahlus sunnah, wa man adahum bi ahlil bid'ah, dan selain ahli sunnah berarti ahlil bid'ah. Wa tutlaqus sunnah fi maqabilil bid'ah. Sunnah itu diitlakkan dengan lawan dari bid'ah. Fayuqal fulan ala sunnah. Ketika dikatakan si fulan di atas sunnah, idza amila ala wifqi ma'alihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Si fulan dikatakan di atas sunnah ketika dia mengamalkan sesuatu yang mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yuqalu fulan ala bid'ah. Si fulan di atas kebid'ahan, idza amila ala khilafi dzalik, ketika dia mengerjakan suatu amalan yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama yusafu haula'i bi ahlil athar. Sifat yang ketiga, ahlus sunnah atau para salaf disifati dengan ahlul athar, yakni orang-orang yang memegangi dengan athar, peninggalan-peninggalan para sahabat, ya, jejak-jejak para sahabat. Wa ahlul haq wa ahlul hadis, ya, disebut juga dengan ahlul haq dan ahlul hadis. Sebagaimana dikatakan oleh Yaqulu Imam Ahmad rahimahullah fi wisfihim bihadza, ketika mensifati mereka dengan sifat ini, hadhihi madzahibu ahlil ilm, ini merupakan mazhabnya ahlil ilm, para ulama, wa ashabil athar, dan juga mazhabnya jalan yang ditempuh oleh pengikut athar atau orang yang mengikuti jejak-jejaknya orang-orang saleh terdahulu, wa ahli sunnah, yang juga ahlus sunnah, yang mana mereka itu tersifati dengan al-mutamassikina bi urukiha. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan beserta keturunan-keturunannya. Al-ma'rufina biha, mereka ma'ruf, dikenal dengan istilah itu. Wal muqtada bihim fiha, mereka dicontoh, dijadikan teladan di dalam berpegang teguh dengannya. Min luduni ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, dari sisi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para santri yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kama yusafu wa yun'atu ahlus sunnati bil firqatin najiyah wal mansurah. Ya, sebagaimana juga sifat yang berikutnya, yang keempat adalah bahwa para salaf itu disifati dengan ahlus sunnah al-firqatun najiyah. Ini kelompok yang selamat, jalannya orang-orang yang selamat, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, istinadan lil ahadits adallah ala hadhil awsaf al-azimah, dengan bersandar kepada hadis-hadis yang menunjukkan pada sifat-sifat yang sangat agung. Faqad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi telah menyebutkan sebuah hadis, yakni hadis tentang iftiraqa ummatihi, ketika terjadi perpecahan pada umatnya, bisababil bid'ah, ketika muncul kebid'ahan, wal ahwa, dan munculnya hawa nafsu dalam agama. Baik. Maka perhatikan pada halaman berikutnya, hakama li ahli sunnati bin najati. Rasulullah menghukumi, menetapkan suatu hukum kepada ahlus sunnah dengan mereka adalah orang-orang yang najat, selamat
ketika Rasulullah bersabda, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya terancam dengan neraka kecuali satu saja. Siapa itu? Wahya al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Al-jamaah di sini maksudnya adalah orang yang menempuh jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Fahiya bi fadlillahi, maka mereka jamaah ini dengan keutamaan dari Allah, najiyatun, orang yang selamat, wa mansurah, orang yang ditolong. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillahi la yadurruhum man khadzalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahiruna 'alan nas. Akan ada terus-menerus suatu kaum, suatu kelompok dari umatku, kata Nabi, yang mereka itu kokoh tegak dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kokoh dan tidak akan membahayakan mereka orang yang mencela mereka, orang yang menyelisihi mereka sampai datang perkaranya Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Wa hum zahiruna 'alan nas, dan mereka dimenangkan di atas manusia dan mereka dinampakkan di atas manusia. Baik. Wa innama nalu hakiyata hadzal ismi linusrati sunnah wa da'wati ilaiha. Sesungguhnya mereka, yakni ahli sunnah, ahlul haq, al-firqatun najiyah, mereka bisa memperoleh ahakiyata hadzal ism. Ya, berhak untuk mendapatkan nama-nama ini golongan yang selamat, yang ditolong. Kenapa? Linusrati sunnah. Karena mereka adalah orang-orang yang menolong sunnah. Sehingga berdakwah dengan sunnah, berdakwah kepada sunnah, berpegang teguh kepada sunnah, menolong sunnah, ya, menyeru kepadanya. Ini merupakan sebab seseorang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza yaqulu Syekhul As-Sa'di rahimahullah, Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, kadzalika ahlus sunnati wal jamaah wa ahlul hadis hum ansaru dinihi wa kitabihi wa sunnati rasulih. Maka demikian itulah bahwa ahlus sunnati wal jamaah dan juga ahlul hadis, orang-orang yang mengikuti hadis Nabi, mereka adalah orang yang menolong agama mereka, menolong agamanya, menolong kitabnya, membela Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala annal wasfa bi ahli sunnati innama yatahaqqaqu liman yatamassal haqiqata sunnati ala nahwi alladhi dzakarahu Ibnu Rajab rahimahullah. Bahwasanya pensifatan dengan ahlus sunnah itu terwujud bagi siapa? Liman yatamassal haqiqata sunnah, bagi orang yang benar-benar na'am yatamassal, ya, orang-orang yang benar-benar tersifati, benar-benar tersifati pada dirinya dengan hakikat sunnah, ya, ala nahwi alladzi dzakarahu Ibnu Rajab, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Jadi bukan hanya sekadar pengakuan, menamakan dirinya, akan tapi benar-benar mewujudkan pada dirinya, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina qala rahimahullah, was sunnah kata beliau, hiya tariqah al-maslukah. Sunnah adalah jalan yang ditempuh. Fayashmalu at-tamassuka bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidun. Maka mencakup berpegang teguh dengan apa yang ditempuh oleh Rasul dan para khalifahnya yang terbimbing. Minal i'tiqadat, dari akidah-akidah, ya. Akidahnya harus sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Wal a'mal, amalan-amalan, wal aqwal, maupun ucapan-ucapan. Wa hadhihi hiya sunnatul kamilah. Inilah sunnah yang sempurna. Inilah sunnah yang sempurna. Walihadza kana salafu qadiman, oleh karena ini maka para salaf yang terdahulu la yutlaquna ismu sunnah illa ala ma yashmalu dzalika kullah. Tidaklah dimutlakkan nama sunnah kecuali telah mencakup itu semuanya, telah mencakup itu semuanya.
Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya, yaqulu Asy-Syaikh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan ahlus sunnati wal jamaah humul ladzina tamassaku bis sunnati wajtama'u 'alaiha. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan mereka bersatu di atas sunnah. Walam yaltafitu ila ma siwaha, mereka tidak menoleh kepada selain sunnah. La fil umuril ilmiyah, i'tiqadiyah, baik itu dalam perkara-perkara sifatnya keilmuan akidah, ya masalah keyakinan, i'tiqad, wala fil umuril amaliyah, hukmiyah, maupun dalam perkara-perkara amaliyah, masalah hukum-hukum. Semuanya berpegang teguh kepada bimbingan Rasulullah. Fa innan nadhira limithli hadzal kalamil warid, maka seorang yang mau melihat ya semisal kalam penjelasan yang datang seperti ini an haula'il a'immah, dari para imam, yajidu anna sunnata wa ahlaha, maka dia akan bisa mendapati bahwasanya makna sunnah dan ahli sunnah yusafuna bi ausafin katsirah, mereka tersifati dengan sifat-sifat yang banyak, wa nu'utin jalilah, dan sifat-sifat yang mulia. Tetapi wal haqiqatu wahidah, hakikatnya dari semua sifat yang banyak itu satu. Baik itu ahlul athar, ahlus sunnah, al-firqatun najiyah, ya, ahlul haq, ta'ifah al-mansurah. Wa yadhharu min kalamihim rahimahumullah, dan nampak dari penjelasan-penjelasan mereka para ulama, annahu la yakunul wasfu haqqan hatta yakunal muslimu alaihi sidqan wa haqqan. Kata para ulama, tidaklah sifat itu benar-benar menjadi sifat bagi seorang muslim sampai seorang muslim itu jujur dengan sifat itu. Benar-benar ya hak dia tersifati dengan sifat itu, bukan sekedar mengaku saya ahli sunnah tapi hakikatnya dia ahli bidah. Mengaku katanya ahli sunnah, pengikut sunnah, berpegang teguh pada sunnah tapi justru membenci sunnah. Amalan wa tatbiqan, dia amalkan dalam kehidupannya, dalam ucapannya, perilakunya, ya, kesehariannya. Tatbiqan, dipraktekkan. Laddi'aan mujarradan, bukan sekedar pengakuan. Ya, banyak orang yang mengaku saya ahli sunnah, ya, mengikuti manhaj salaf dan seterusnya. Wa yadhharu kadzalika anna hadza laqabun la yaktasirul wasfu bihi 'ala zamanin bi'aini. Dan nampak pula dari penjelasan itu bahwasanya sebutan ahli sunnah dan yang lainnya tadi itu tidak terbatas sifat itu pada zaman tertentu. Jadi tidak terbatas pada zamannya para sahabat saja. Wa fi bayani hadza yaqulu Ibnu Hazm rahimahullah. Dan dalam penjelasan ini nanti ada penjelasan dari uh, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Jadi tidak terbatas pada zamannya para sahabat saja. Zaman kita sekarang ketika seorang benar-benar berpegang berhias dengan sunnah dalam kesehariannya, maka dia akan disebut sebagai seorang ahli sunnah. Baik. Kita lihat penjelasan Ibnu Hazm rahimahullah. Kata Ibnu Hazm, wa ahlus sunnati alladzina nazkuruhum ahlal haq. Ahlus sunnah yang kita sebutkan juga sebagai ahlul haq. Wa man adahum ahlul bid'ah, dan selain mereka berarti ahlul bid'ah. Fa innahum as-sahabah, maka siapa mereka? Mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Wa kullu man salaka nahjahum, dan juga setiap orang yang menempuh manhajnya, jalannya para sahabat. Min khiyarit tabi'in, dari para tabi'in yang terpilih rahimahumullah. Summa ashabul hadis, kemudian para ulama ahli hadis. Wa man tabi'ahum, dan yang mengikuti mereka murid-muridnya, minal fuqaha, dari ahli fikihnya, jailan fa jailan, terus menerus dari generasi ke generasi, ila yaumin hadza, sampai hari kita sekarang ini. Ya, wa man iktada bihim, dan orang yang mencontoh mereka. Itu juga disebut ahli sunnah. Meskipun kita tidak ketemu dengan para sahabat, tidak ketemu dengan Rasulullah, ketika kita cinta kepada sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, terus berpegang teguh, sabar di atas sunnahnya, maka akan disebut sebagai ahli sunnah yang mendapatkan kabar gembira sebagai kelompok atau golongan yang selamat. Wa idza kanatil asma'u wan nu'utul mutlaqah ala ahli sunnati katsirah.
Apabila nama-nama dan sifat-sifat yang diitlakkan kepada ahli sunnah itu banyak, wahiyya mimbabi ikhtilafit tanawu. Itu hanya perbedaan yang sifatnya cabang, perbedaan khilaf tanawu yang diperbolehkan. Hanya berbeda namanya saja, berbeda istilah. Idil haqiqatu wahidah. Tapi hakikatnya itu satu, yaitu pengikut sunnah, cinta sunnah. Fakullu wasfin min hadhil awsaf, semua sifat-sifat tadi, yakunu muntabiqan alaihim bi'tibar. Itu akan mencocoki mereka dari satu tinjauan. Wala tunafiya bainaha, dan tidak saling bertentangan, tidak saling kontradiksi satu dengan yang lainnya. Wa alaihi falayajuzur ridha bita'adudil firaqil islamiyah. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh kemudian ridho senang dengan adanya perpecahan-perpecahan dalam Islam ini. Ya. Wattibaiha, dan pengikut-pengikutnya. Ada tafarruqiha, ya, di atas perpecahan-perpecahan. Dengan alasan apa? Bi hujjati ikhtilafil asma wan nu'ud anifah az-zikru. Alasannya karena lihatlah, Ahlus Sunnah itu dinamakan dengan nama-nama yang berbeda-beda, sifat yang banyak. Berarti itu menunjukkan perpecahan. Berarti boleh, tidak mengapa berpecah belah. Tidak mengapa beraneka ragam akidahnya. Maka ini tidak boleh, tidak dibenarkan. Taib. Fatilkan nu'ud kama qararaha ahlul ilm. Maka sifat-sifat ahlu sunnah itu sebagaimana ditetapkan oleh para ulama, innama hiya li haqiqatin wahidah. Itu hakikatnya satu. Wa amat tafarruqul hasil, adapun perpecahan yang terjadi sekarang ini baina ba'dil jamaah, di antara sebagian kelompok jamaah al-muntasibah lid-dakwah, yang mereka menisbahkan diri kepada dakwah ini, katanya fa innahu yaudu ila ma yazharu ladaiha, maka itu akan kembali kepada apa yang nampak pada sisinya, min ikhtilafin an'am aqdiyin, dari perpecahan perbedaan akidah. Berarti ada akidah yang batil. Karena min nataijihi khilafun wa tafarruq, itu buah dari perselisihan, perpecahan dalam agama. Tidak boleh. Maka kesimpulannya, fal wajibu iltizam manhaj salafil ummah. Wajib untuk berpegang teguh kepada manhaj, jalannya para salaful ummah. Wal bu'du an jama'atil mukhtalifah. Dan menjauhkan diri dari kelompok-kelompok yang berselisih fiddin dalam agama. Wa nahyu an ittibaiha, dan melarang dari mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang. Wa tahdzirin nas, dan memperingatkan umat min zaifi afkariha, dari apa? Kedustaan pemikirannya. Baik, mungkin itu apa yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, untuk absensi nanti silahkan mengisi pada absen yang ada pada Google Form yang insyaallah akan kami berikan. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.